Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Insiden Egghead akan menjadi salah satu peristiwa besar dengan konflik yang sangat kompleks. Akan ada banyak hal yang terjadi di pulau masa depan itu. Dalam chapter 1090, Luffy, Franky, Lilith, dan Bonnie pergi ke Labopes, tempat di mana kapal Tosansani dan robot Vega Force sedang berada. Saat dalam perjalanan ke sana, Jewelry Bonnie tampak bersemangat. Di hadapan Luffy, dia juga memuji Sanji karena Luffy bilang Sanji bisa membuat pizza yang sangat enak. Setelah itu, Luffy berkata bahwa dia merasa aneh karena Bonnie saat ini terlihat sangat gembira, berbeda dengan kemarin. Bonnie pun bilang itu karena dia sudah tidak berkeinginan untuk membunuh Vegapunk lagi. Namun sepertinya perasaan Luffy tentang keanehan pada Bonnie bukan hanya sekedar dia terlihat gembira dan bersemangat saja. Luffy memang merasakan sesuatu yang sangat aneh, tapi Luffy belum benar-benar tahu apa itu. Sepertinya keanehan yang Luffy rasakan dari Bonnie adalah karena sebenarnya itu Bonnie yang palsu. Dia adalah Katarina Devon yang sedang berubah wujud menjadi Bonnie. Telah dikonfirmasi bahwa Katarina Devon mengonsumsi buah iblis Zoan mitologi Inu Inu no Mi model Kyuubi no Kitsune. Kemampuan spesial yang dia dapatkan dari buah iblis itu adalah berubah wujud menjadi orang lain, karena dalam cerita mitos Kyuubi no Kitsune memang bisa menjelma menjadi orang lain. Kemampuan spesial itu mirip seperti kemampuan buah iblis Mane Mane no Mi. Namun sebagai Zoan mitologi, tentu kekuatan buah iblis Devon jauh lebih hebat dibanding Mane Mane no Mi. Kekuatan Devon tidak hanya sekedar bisa meniru fisik dan suara, tapi juga bisa mengakses pikiran dari orang yang dia tiru. Jadi, dia bisa tahu apa yang ada di dalam pikiran Bonnie. Dengan begitu, saat ditanya oleh Luffy mengapa Bonnie terlihat berbeda, Devon yang sedang menjelma pun bisa beralasan karena dia sudah tidak ingin membunuh Vegapunk lagi. Devon telah mengetahui bahwa kemarin Bonnie ingin membunuh Vegapunk. Namun, setiap kekuatan buah iblis pasti memiliki batasan. Walau bisa mengakses pikiran korban, tapi kekuatan Devon tidak akan mampu mengakses seluruh pikiran. Batasannya adalah dia hanya bisa mengakses pikiran korban dalam jangka waktu tertentu saja. Misalnya, dia hanya bisa mengetahui memori korban dalam beberapa hari ke belakang, dan juga dia tidak bisa mengakses seluruh pengetahuan atau informasi yang ada dalam pikiran korban, melainkan hanya sebagian kecil saja. Jadi, seandainya Devon meniru Vegapunk, dia tidak akan menjadi jenius seperti Vegapunk. Beberapa waktu yang lalu, ada kapal bajak laut Kurohige yang mendekat ke Pulau Egghead. Namun, itu bukan Devon, melainkan Laffite. Sebab, jika di kapal itu adalah Devon, mustahil dia sekarang bisa bersama dengan Luffy. Dia tidak akan bisa memasuki Frontier Dome. Jadi, kedatangan Devon sudah lebih dulu dari kapal Laffite itu. Devonlah orang yang memanggil Laffite ke sana sebagai bantuan. Tapi sayangnya, Laffite tidak bisa memasuki Labopes karena Frontier Dome telah menutup. Sekarang, mari kita bahas bagaimana Devon bisa berada di Labopes dan apa tujuan dari bajak laut Kurohige. Kedatangan Devon secara kebetulan mungkin hampir bertepatan dengan kedatangan CP0. Dengan begitu, dia bisa lebih mudah memasuki pulau, karena keamanan pihak Pulau Egghead terfokus pada kedatangan Rob Lucy dan kawan-kawan. Devon datang dari salah satu sisi pulau, bukan dari pelabuhan. Devon memiliki kemampuan untuk menyelinap dengan baik, sehingga dia bisa memasuki Pulau Egghead. Saat York menimbulkan kekacauan di Labopes, kamera-kamera pengawas sempat mati. Pada saat itu, sepertinya Devon bertemu dengan Bonnie ketika Bonnie keluar dari ruangan memori Kuma. Devon pun segera mengalahkan Bonnie, menyembunyikan Bonnie yang sudah tidak sadarkan diri. Lalu Devon pun meniru Bonnie dan bergabung bersama yang lain. Apa tujuan Devon di sana adalah untuk menculik Vegapunk, karena Vegapunk adalah ilmuwan paling jenius di dunia. Bajak laut Kurohige menginginkan Vegapunk demi keperluan mereka, mengingat bajak laut Kurohige belakangan ini bergerak semakin agresif.
Selama Devon menyamar menjadi Bonnie, dia mendengar pembicaraan tentang Mother Flame, senjata penghancur yang memiliki kekuatan luar biasa. Dia pun mengetahui bahwa York, sang klon Vegapunk yang berkhianat, bisa menciptakan lebih banyak senjata tersebut. Dengan begitu, ketika ada kesempatan nanti, Devon akan menghubungi Kurohige dan melaporkan tentang Mother Flame, karena Devon yakin Kurohige pasti tertarik dengan senjata semacam itu. Berhubung sekarang Pulau Egghead telah dikepung dan Admiral Kizaru memasuki pulau tersebut, maka nanti Devon juga akan melaporkan situasi itu agar Kurohige tahu apa yang sedang terjadi di sana. Saat Kurohige mendengar soal Mother Flame dan kedatangan Kizaru, maka Kurohige pun akan membuat rencana. Dia menginginkan Mother Flame, sehingga keinginan untuk menculik Vegapunk berubah menjadi menculik York saja. Namun, dia tahu dalam kondisi sekarang ini, Devon tidak akan bisa menculik York. Selain itu, Kurohige sendiri pun tidak mau mengambil resiko untuk datang ke sana karena ada Admiral Kizaru dan banyak pasukan angkatan laut. Kurohige tahu langkah itu berbahaya dan jika dia menyerbu ke sana, maka dia bisa kehilangan banyak pasukan dalam pertempuran. Kehilangan pasukan harus diminimalisir dalam keadaan sekarang karena musuh bisa menyerang bajak laut Kurohige kapan saja, seperti peristiwa Garp yang menyerang Pulau Beheaf beberapa waktu yang lalu. Maka dari itu, rencana terbaik Kurohige adalah tetap membiarkan Devon dan Laphite di Pulau Egghead untuk terus mengamati situasi. Kurohige akan berjaga di suatu tempat yang cukup dekat dengan Pulau Egghead. Begitu pertempuran antara bajak laut topi jerami dengan pasukan angkatan laut telah mendekati akhir, Devon harus segera memberi kabar dan Kurohige akan langsung datang ke Pulau Egghead. Dia ingin datang saat para musuh sudah kehilangan banyak pasukan dan kelelahan, agar dia bisa menjalankan misinya dengan mudah. Jika rencana berjalan seperti yang Kurohige harapkan, maka dia akan muncul pada akhir insiden Egghead. Di sana, dia akan berebut untuk mendapatkan York dengan pihak pemerintah dunia karena mereka sama-sama menginginkan Mother Flame. Sedangkan bajak laut topi jerami mungkin akan segera pergi saat ada kesempatan, seperti rencana awal mereka untuk meninggalkan Pulau Egghead menuju Pulau Elbaf. Dengan begitu, sepertinya tidak akan ada pertempuran antara bajak laut Kurohige melawan bajak laut topi jerami di Pulau Egghead. Kurohige hanya akan bentrok dengan pasukan pemerintah dunia dan angkatan laut saja. Dalam insiden Egghead, orang yang akan bertempur habis-habisan melawan bajak laut topi jerami adalah Admiral Kizaru. Jadi, ketika bajak laut Kurohige muncul, Gorosei Saturn masih dalam keadaan yang sangat baik. Dia masih memiliki banyak tenaga, karena yang sebelumnya bertarung hanya Kizaru saja. Dengan begitu, di Pulau Egghead, Kurohige berpotensi bentrok dengan Saturn dalam memperebutkan York demi Mother Flame. Jika hal tersebut benar terjadi, tak salah memang insiden Egghead akan menjadi peristiwa yang luar biasa. Sebab insiden itu melibatkan 2 Yonko, 1 Admiral, dan 1 Gorosei. Itu adalah peristiwa yang akan mengguncang dunia dan pasti memiliki dampak yang sangat besar. Nah itu tadi, teori tentang Devon menyamar sebagai Bonnie dan rencana besarnya di Pulau Egghead. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.